Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala, halaman 10 ya, bisa dimegang kitab itu. Masih merujuk pada nasihat Syekh Abu Hamid Al-Laffaf. Wa man nasiyal mauta uqiba bisalasati asya'a taswifit taubati wa tarkir ridha bil kafafi wa takasuli fil ibadah. Ini sebenarnya kebalikan dari orang-orang yang banyak ingat mati, sekarang orang yang melupakan kematian. Wa man nasiyal mauta, dan siapa orang yang melupakan kematian, lupa mati, kiba, diikoblah ia, dihukumlah ia, bisalah sati asya, dengan 3 hal. Akan terjadi hukuman terhadap dirinya kalau ia melupakan kematian. Apa ikob yang 3 hal itu? Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Tuh, kalau kita ingat mati, takjilut taubah, segera taubah. Kalau lupa mati, menunda-nunda taubat. Bahkan mohon maaf, orang baru ingat mati ketika ada omongan soal kematian atau ada peristiwa kematian. Itu biasanya kadang ada yang mati nggak? Ada bendera kuning baru ingat tuh ada kematian. Oh, ada yang mati, ada yang mati. Ini juga mohon maaf nih, sebelum saya bicara soal kematian tadi ingat mati nggak? Sebelum ngomong kematian ingat mati nggak? Enggak kan? Ah, gue mau sholat duhur kan? Kan gitu ya. Oh, udah sholat habis duhur, gue makan gitu. Nggak ingat mati. Ini kalau kita lupa mati, kata Allah, wa man nasyal mauta, dan siapa orang yang melupakan kematian, uqiba, diikoblah, dihukumlah ya, bisalah satiasa, dengan 3 hal hukuman. Apa? Taswifut taubah, menunda taubat, seakan-akan tidak akan mati. Tapi kalau ingat mati itu segera taubat. Astagfirullah, ya Allah, belum sempat taubat udah keburu mati. Makanya etika menjenguk orang sakit itu bukan ngajak ngobrol gimana perkembangan, ajak istighfar ya. Jadi kapan-kapan jenguk orang sakit itu bukan ngajak ngobrol gimana, apa kata dokter gitu, obat apa yang lu minum gitu, mau makan apa, jangan. Ajak istighfar, banyak-banyak astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau dia mati karena sebab sakitnya, hakikatnya ajal, sempat kita dapat pahala tuh sebab sempat bimbing dia untuk istighfar. Jadi adab menjenguk orang sakit itu bukan menanyakan bagaimana perkembangan kesehatannya. Datang, udah assalamualaikum dah. Tanya gimana kabarnya. Ajak istighfar dah. Astagfirullah, pegang tangan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, gitu. Ajak istighfar. Sama juga orang sakaratul maut bimbing dengan la ilaha illallah. Jangan nyebut, nih bat aja. Jadi kamu kan jangan istighfar la ilaha illallah atau Allah, jangan nyebut apa? Iya, nyebut apa? Kalau dia nggak rajin tahlilan nggak bisa nyebut dia. Kalau orang rajin zikir nggak perlu diajarin zikir. Hatinya zikir loh. Andai kata dia sudah tidak bisa ngomong, bisikan di kupingnya, pasti masih dengar tuh, dan hatinya akan berucap apa yang kita sampaikan, yang kita tuntun. Jadi etika jenguk itu nanti banyak-banyakin barang istighfar ya, astagfirullahaladzim, gitu etikanya. Maka lakukan, amalkan itu. Kalau jenguk orang sakit, ajak yang bersangkutan untuk Kayaknya kita nggak nyesel. Alhamdulillah waktu gue jenguk sakit, gue bimbing dia istighfar, meninggal tuh yang kita jenguk meninggal.
Alhamdulillah, gue udah pernah ngajak dia istighfar ya. Karena sakit belum meninggal kan bersyukur ya. Ada istighfar sebelum dia meninggal. Ya Allah, gue nyesel banget gue nyenguk doang, cuma ngajak ngobrol doang. Coba kalau kita ajak istighfar. Alhamdulillah waktu gue jenguk terakhir gue masih sempat ngajak dia istighfar. Nggak lama meninggal. Alhamdulillah, berarti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu dia. Jangan nyebut apa motor but taswifut taubah ya, menunda-nunda taubat tuh. Kalau kita lupa mati nanti udah nunda, ntar aja mati datang mendadak. Yang kedua, watarkur ridho bil kafafi. Tarku meninggalkan kerelaan, artinya tidak rela bil kafafi, dengan kecukupan yang ada. Kalau ingat mati kan ridho bilkut, qanaah bilkut, merasa cukup dengan makanan yang ada. Kalau tadi lupa mati nanti tarkur ridho, tiada keredoan bil kafafi, dengan kecukupan. Karena kalau orang ingat mati udahlah, hidup juga kan bukan tujuan makan. Ya makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan sama kambing kemarin tuh, untung nggak dipotong pada lo. Iya, hidup untuk makan binatang. Kalau kita makan untuk, itu pun masih harus diluruskan. Kalau makan tuh niat litaqawi, ya niat untuk kuat ibadah. Jadi makan bukan hanya sekedar makan aja. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina azab. Tuh doa makan kok ada kaitan, kita di meja makan kok ada waqina azab, benar, sangat dekat urusan makan dengan seksa neraka. Kalau yang kita makan haram, tuh ada seksa. Makanya kok urusan meja makan ada waqina azab, benar. Allahumma barik lana. Makanya doanya Allah, ya Allah berkahilah untuk kami supaya makanan ini mendatangkan keberkahan, bisa kuat ibadah. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina. Coba urusan meja makan kok nyebut-nyebut waqina azab, benar. Apa sangat berkaitan urusan makan dengan urusan siksa. Kalau kita makan yang haram, bandanya haram, atau cara memelihara dekat sama siksa neraka. Ya doa tuh Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina azab. Habis itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Habis itu Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma. Doanya cuma bisa 3 tuh. Allahumma barik lana, terus Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Allah yang 3 bismika Allahumma ahya. Tuh hardolin namanya tuh. Hardolin, dahar, modal, ulin. Allahumma barik lana kan mau makan. Allahumma inni a'udzubika mau ngapain? Mau buang air besar kan? Bismika mau ngapain? Mau tidur ya. Ini hardolin, dahar, modal. Tapi ada doa Allahumma barik lana, cakep tuh. Ya, supaya makanan, minum nih menguatkan kita untuk ibadah. Jangan makan kita seringkali membuat kita lemah ibadah. Kebanyakan makan, habis itu nyender di tiang dan kena kipas angin. Habis itu ngapain? Habis makan kebanyakan nih, terus nyender di tembok kena kipas angin, habis itu ngapain? Lu itu mah bukan gua. Nanti tarkur ridho bil kafafi, tidak redo dengan kecukupannya ada. Karena kalau ingat mati udah, emang hidup makan aja nggak? Seadanya udah. Nah kalau tidak ingat mati nanti tidak redo dengan apa yang ada tuh. Tarkur ridho bil kafafi. Yang terakhir na'udzubillah wat takasuli fil ibadah, dan bermalas-malasan dalam ibadah. Malas-malasan ibadah. Tuh, Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu diperlihatkan oleh Allah berbagai linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Allah perlihatkan di kebesaran Allah. Riwayat-riwayat berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, Allah perlihatkan pada tentang siksa-siksa neraka. Ada tuh Nabi diperlihatkan orang turdahu ru'usum, lagi turdah, digecek muka palanya. Turdahu ru'usum kullama rudhihat adat kama kanat. Nabi diperlihatkan oleh ada orang yang palanya lagi dipukulin dengan godamnya malaikat, hancur berantakan. Kullama rudhihat, setiap kali remuk hancur, adat kama kanat, kembali utuh lagi, dihajar lagi hancur, balik lagi sempurna lagi, hajar lagi hancur. Nabi, man haula, siapa itu? Jibril mereka itu. Haula illadzina tatasaqalu ru'usum anis shalah. Mereka itulah orang yang palanya berat kalau dipakai untuk sholat.
Itu pala berat dipakai untuk sholat. Haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum anis sholat. Nabi sempat tanya, man haula'i ya Jibril? Siapa tuh Jibril mereka yang palanya lagi digecekin atau digecekin? Ya biasanya yang digecek apa? Langkuas, jahe, kan gitu, lagi digecek palanya. Turdahu ru'usuhum kullama rudihat adat kama kanat. Setiap digecek hancur, dibikin lagi baru lagi, hajar lagi, hancur lagi. Bahasa bayangkan, Pak. Hancur, dibikin baru lagi ma Allah, dihajar lagi, hancur lagi, bikin kullama rudihat, setiap kali hancur mukadat kama kanat, kembali seperti sebelumnya. Hajar lagi, hancur, balik lagi, utuh lagi, hajar berulang-ulang. Sampai Nabi, man haula ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Siapa tuh yang palanya lagi digecekin, hancur, balik lagi, butuh lagi, hancur lagi. Haula illadzina tatasaqalu ru'usuhum anis shalah. Mereka tuh orang-orang yang berat kepalanya diangkat untuk sholat. Jadi kalau lagi males sholat nih, pala lagi turun berat, ingat aja digecek tuh. Oh, digecek nih gitu. Ingat aja. Ya kalau pala lagi berat nih untuk dimakai sholat, itu siksanya nanti digecek palanya, hancur, remuk, jadi baru lagi, hajar lagi. Imam Hasan Al-Bisri itu ditanya, malana la naqdiru an nasayqidhu minan naum. Wahai Imam Hasan, ada apa kok kami berat bangun untuk sholat malam? Kata beliau, asqalatkum dzunubukum. Ya, telah membuat berat dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita berat bangun malam tuh, bukan karena malas, karena beratnya dosa. Asqalatkum dzunubukum, telah memberatkan kalian oleh dosa-dosa kalian. Jadi yang bikin pala kita berat bangun tuh bukan apa-apa, bukan malas, dosa yang bikin berat kita bangun. Nah, orang kalau lupa mati nggak bakal males ibadah. Kalau ingat mati, ya Allah, mati. Gue bawa apa tuh? Bawa apa? Mau mati bawa apa? Orang sekaya apapun nggak bawa kekayaannya. Dulu di kampung saya, Pondok Pinang tuh, khususnya di kampung saya, banyak orang-orang Tionghoa kampung. Orang bilang Cina kampung. Tuh kalau mati tuh seluruh harta yang dia cintai dibawa tuh, dipendam, dikubur. Kalau dia punya sepatu Beli, jam Rolex, itu dipendam juga tuh. Ya, dicolongin tuh. Jadi malamnya digali, dicolong sepatu Belinya, jam Rolexnya. Kayaknya kan kuburannya gede-gede. Karena barang-barang kecintaannya dibawa. Karena keyakinan mereka masih bisa dinikmati. Duitnya dikasih, sekarang mah duit-duitan. Duit-duitan, ATM-an. Kali pengen jalan-jalan dikasih duit, meskipun duit-duitan suka dipakai main anak-anak tuh ya. Ya kalau digali duit-duitan biasa tuh. Kali pengen jajan nanti dikasih duit. Dikasih ATM, kali pengen narik ya. Pengen narik duit sana katanya. Dikasih mobil-mobilan, bukan mobil bener. Kali pengen jalan-jalan ke puncak di sana. Keyakinan mereka kan gitu. Tuh bayangkan. Yang kita bakal bawa apa? Nggak ada kecuali amal. Kata Nabi, yatba'ul mayyita salasun. Akan mengikuti mayit 3 hal. Yang bakal ngikutin kita kalau mati 3 tuh ya. Yatba'u ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, ya, keluarga, harta, dan amal. Tuh ngikutin 3 tuh jenazah nih, jenazah ikutin. Yatba'u ahluhu, keluarganya ngikut, maluhu, hartanya ngikut, terus kemudian amaluhu, nganterin nih 3 tuh. Ya, nanti yarji'usnani, pulang 2 tuh, kalau udah dikuburin pulang tuh. Yarji'u ahluhu, pulang keluarganya, wa maluhu, pulang hartanya. Wa yabqa wahid, dan tersisa 1 tuh. Apa? Amaluhu. Jadi yang 2 pulang, nggak ada keluarga ngikut secinta-cintanya suami pada istri, kalau istrinya meninggal ada ngikut nggak? Nggak ada, kuburan masih basah udah nikah lagi, kan gitu orang bilang. Betul nggak? Lu tuh mah bukan gua, tawa-tawa aja lo. Tuh ya. Yarji'usnani, pulang 2. Yarji'u ahluhu, pulang keluarga, secinta-cinta istri pada suami nggak bakal mau ikut dikuburin. Keluar anak-anaknya, istrinya, suami pada pulang. Apalagi hartanya pulang juga, mobil pakai nganter, minimal payung yang buat mayungin dia pulang juga tuh. Pulang semuanya. Wayab kawahid, nyisa netep sama desa. Apa yang itu? Amaluhu amal. Ngikut 3, tapi giran udah dikuburin pulang 2, nyisa 1 amal. Nah kalau orang banyak ingat mati, nanti tidak akan menunda-nunda taubat. Redho dengan apa yang ada. Yang terakhir tidak malas-malasan ibadah. Pokoknya biar semangat, mati, kalau mati gimana gue, gitu aja dah. Ya, biar semangat ibadah, kalau gue mati gimana gue. Isi ibadah, sekecil apapun yang kita lakukan. Makanya biar nanti banyak saksi kita di akhirat. Kalau sholat fardu di sini, nanti ba'diyahnya geser kanan.
geser kanan, mau bikin lagi, geser lagi, mau bikin lagi, maju lagi atau mundur. Jadi semua tempat ini bakal jadi saksi. Termasuk tiang yang Bapak pakai itu nyender meskipun ngantuk, nanti jadi saksi juga. Ya Allah, saya dulu di BPJS dipakai nyender buat tidur. Nah, kesaksiannya tapi dipakai tidurnya, yang tidur udah nggak usah ngebangun, nggak, biar aja. Cuma nanti kesaksian, ya Allah, saya dulu pakai nyender kalau hari Jumat ini dipakai dengan antuk. Tempat-tempat Bapak itu yang Bapak dudukin tuh bakal jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu pernah didudukin oleh si fulan untuk ngaji, untuk zikir, untuk tahlil segala macam. Subhanallah. Maka kalau orang ingat mati nanti akan banyak ibadah. Kalau lupa mati nanti males ibadah. Ya nggak ingat mati udah seakan-akan tidak mati, udah entar aja gitu. Sebelum entar gitu ya. Makanya istri anak kita jangan sholat entar aja ya. Enggak, sekarang kasih tahu mati loh. Nah, gitu. Lah iya. Iya kan? Nah, enak kan loh sebelum sholat. Makanya isya tuh jangan ditunda-tunda. Nah, ayo manggil istrinya apa? Hah? Ya, makan tempe aja yang mama, ya makan oncomnya manggil mama. Ya suruh sholat. Ya, ayang beb, sholat. Ntar aja jangan mati loh. Wah, laki galak amat, iya. Kesian nanti belum sempat isya udah keburu mati. Maka segerakan. Ajilu bis sholah qoblal faut, wa ajilu bit taubah qoblal maut. Kan ada tulisan ajilu bis sholah. Segera sholat sebelum lewat. Qoblal maut. Wa ajilu bit taubah qoblal maut. Segera taubat sebelum mati. Ajilu bis sholah qoblal faut. Segera sholat sebelum faut, lewat waktunya. Wa ajilu bitaubah qoblal, segera taubat sebelum mati. Ya, itu makanya taubatan qoblal maut, rahmatan indal magfiratan ba'dal. Oh, jadi taubat itu qoblal maut. Sebab indal maut bukan taubatnya rahmah indah. Nanti udah mati ba'dal rahmah magfiratan ba'dal. Jangankan udah mati, lagi sakaratul maut aja udah tutup tuh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima. Jangankan ketika sebelum mati itu taubat. Ya, sakaratul maut kan belum mati sakaratul maut. Belum mati itu masih ada ruh di sini. Itu taubat dari tutup bukan Nabi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar binafasi. Sungguhnya Allah senantiasa masih menerima taubat seorang hamba malam yatagharghar, sebelum ia gorgoroh. Orang kalau mati begini, udah mati dah. Tuh gorgoroh udah nggak dibuka lagi, meskipun Allah maha penerima taubat, tapi ada waktunya. Jadi ketika sakaratul maut dia mau taubat, nggak ada. Mau sedekah, mau jalan soleh, wala yu'akhiral. Maka jangan ditunda-tunda. Karena wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa. Ya Allah tidak nunda-nunda ajal kalau sudah tibanya. Ketika ajal bertaubat, kemarin-kemarin kemana aja. Makanya taubatan qoblal. Nah, duduk di sini habis sholat. Jangan langsung pergi. Duduk dulu. Astagfirullah. Barallahumma antas salam. Udah istighfar 3 kali. Ya, kalau mau banyakkan lagi. Kalau di kampung kan banyak tuh sigohnya, bentuknya. Rame-rame astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kalau udah istighfar tuh nggak mungkin ngembat sendal. Astaghfirullah rame-rame dia pulang ngembat sendal. Enggak, karena udah istighfar. Udah balik lagi istighfar lagi, pulangin sendal orang tuh. Saya kadang-kadang ceramah sendal saya hilang, nggak apa-apa. Dia mau minta, malu udah gue kasih sedekah. Kesian dia kalau kita nggak sedekahin. Ya sendalnya. Istighfar. Ya sebelum mati. Makanya jangan lupa kematian. Kalau lupa mati nanti dihukum 3 tuh. Menunda-nunda taubat, tidak redha dengan apa yang ada, terus males-malesan ibadah kasih tahu yang mas mati lu. Nah semangat dah dia. Kalau emang nggak sadar juga udah ceburinnya dempang dah. Ya yang malas-malas ibadah lu, mati lu mau bawa apa? Kasih tahu nggak apa-apa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Awas lu mau koalisi permanen mati lu. Iya kasih tahu soal kemati. Ya itulah hikmah kita ingat mati, nanti segera taubat, redho dengan apa yang ada, semangat ibadah. Sebaliknya kalau lupa mati nanti taswifut taubah, menunda-nunda taubat.
Adamur ridho bil kafaf, nggak ada ridho dengan apa yang ada. Yang ketiga at-takasulu fil ibadah, bermalasan-malasan ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ingat mati supaya terus menyemangatkan diri untuk ibadah. Sebab kalau sudah mati apa yang kita mau bawa? Semuanya kita tinggalkan, harta, anak, ilmu, kedudukan yang kita bawa. Amal ini termasuk nih akan kita bawa nih, duduknya kita habis zuhur, duduknya habis zuhur. Subhanallah, ada yang ngajak makan tadi. Mau ngaji lu, ikut gue lah makan nih. Gue yang traktir, gue yang bayar dah. Tarokok gitu ya. Tadi ada begitu nggak? Ada godaan gitu nggak? Ada? Nggak ada? Ya pantas ngaji. Lepas pantas ngaji, kalau ada yang bayarin, oh gue ngaji kapan, bulan minggu depannya ada ngaji dah. Sekarang mumpung ada yang traktir kan gitu. Tapi bapak-bapak hebat, milih nggak ada tantangan atau tidak ada kan hawanya males saja kan, betul ya? Males nih, udah males ngopi aja gitu, itu tantangan. Apalagi ada yang ngajak makan, bayarin, terus masih dibagi gue bagi lu daripada ngaji lu. Alhamdulillah milih ngaji karena nggak ada yang nawarin, bayarin makan. Baik, mudah-mudahan semangat untuk ibadah karena kita ingat mati dan kita tidak males-malesan ibadah karena kita ingat mati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillah qabbalallahu wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.